Oh, sakit goblok! Halo, kembali lagi bersama saya Dharma. Kumaha kabarna, Daramang sarehat. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2009. Film ini melanjutkan part pertamanya. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, link aya di deskripsi. Berbeda dengan part pertamanya, kali ini tempat yang dipakai adalah sebuah rutan atau penjara. Jadi nggak usah lama-lama ketika rokok suryaku disenget, ini dia Green Street 2. Thugs, loud. Yo, this is just the way we choose to show our love for the greatest game on earth. After pissing, not before. I was what you'd call. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama yang bernama Dave di sebuah rutan. Ia adalah salah satu anak buah Pete di part pertamanya. Kemudian salah satu sipir penyuruh para tahanan untuk pergi ke lapangan. Di lapangan, Dave bertemu dengan kedua temannya yang bernama Kate dan Ned. Mereka dijebloskan ke penjara karena tertangkap saat pertarungan melawan Millwall. Di film pertama, di lapangan mereka bertemu dengan sekelompok orang botak dan berbadan besar. Kelompok tersebut dibayar oleh Millwall untuk menyerang GSE agar Dave dan temannya dipindahkan ke penjara Millwall. Dan terjadilah pergelutan yang cukup seru. Setelah kejadian itu, mereka bertiga dipindahkan ke penjara lain, diantar oleh polwan yang bernama Veronica. Di sana mereka bertemu dengan salah satu anggota Millwall yang bernama Mark. Mark berkata akan membuat mereka menderita lebih lama di penjara. Sempat terjadi keributan, namun penjaga lapas bisa menahannya. Setelah itu mereka bertiga diceramahi oleh gubernur lapas yang bernama Warden. Ia memberi nasihat pada mereka cara hidup yang baik di penjara. Pada saat di lapangan, Dave disamperkan oleh salah satu tahanan. Ia menyuruhnya bertemu dengan Max. Max juga mempunyai musuh yang sama, yaitu Mark. Dari situlah mereka berkenalan. Dan Max memberitahu tentang Blok D. Di blok tersebut, para tahanan bertanding sepak bola dan yang menang akan mendapatkan hak istimewa berupa gelang merah. Call me Max. We're both in business. Kemudian salah satu anak buah Mark bertugas menjadi cleaning service. Terlihat Veronica sengaja membuang sebuah dokumen ke tempat sampah agar anak buah Mark bisa mengambilnya. Sepertinya Veronica sudah bekerja sama dengan mereka. Kemudian Dave dan temannya bertemu dengan salah satu penjaga bernama Mason. Ialah yang nantinya membantu GSE di penjara tersebut. Kamarnya Mark, dia bersama temannya yang bernama Derek. Tampaknya mereka mendapatkan fasilitas lebih dari Veronica, seperti makanan, obat-obatan, sampai rokok surya. Tak lama datanglah teman lainnya yang bernama Gonjo. Ia membawakan Mark sebuah bungkusan yang ia dapatkan dari tempat sampah. Kemudian Mark dan kedua temannya mendatangi gereja di penjara tersebut. Di sana ada Dave dan temannya. Mark kembali berulah hingga terjadilah pergelutan di dalam tempat ibadah. Tak lama para petugas datang termasuk Veronica dan langsung melerai mereka. Tetapi saat Mark ditegeran, Veronica langsung melepaskannya dan selalu menyalahkan Dave. Setelah itu, istri Dave yang bernama Michelle mengunjungi penjara untuk menjenguknya. Ia menceritakan kehidupannya setelah Dave masuk penjara. Ia juga berkata sudah mencukur bulu bawah, bulu kumuhun. Pas Dave nempok, ia sedikit nangsang, namun tidak bisa melampiaskan hasratnya karena sedang di penjara. Karunya. I love you. I love you too. We're gonna be okay, you and me. So fucking pissed. Terlihat Mark sedang meracik bahan kimia keras di kamarnya. Kemudian ia dan temannya menyerang seseorang tahanan yang bernama Haggis. Ia juga menyiram bahan kimia tadi ke wajahnya hingga Haggis kesakitan. Di gym, Dave bertemu dengan Max. Mereka sepakat untuk saling membantu satu sama lain selama di penjara tersebut.
Tak lama datang Veronica yang membicarakan bisnisnya dengan Max. Terlihat Max juga tidak suka dengannya. What's absurd? It's about to get way more cellmate will be the biggest immigrant hate in sight. Si Veronica mendapatkan kiriman pizza yang ternyata di dalamnya terselip bungkusan narkoboy. Di kantin terjadi pergelutan kembali antara Dave dan Mark akibat Kate yang lalagaan. Namun Kate disalahkan yang membuatnya harus diisolasi di ruangan berbeda. I was going back to join my mates at the end Which of the doesn't queue. explain. Segregation. Bloody Ned. Take him away. Mark dan anak buahnya menemui salah satu tahanan untuk menagih bayaran. Mark menghajar anak buah dari tahanan tersebut yang berbadan besar dengan mudah. Petugas Mason menghubungkan kembali kabel CCTV di ruang isolasi dan melihat Mark dan anak buahnya sudah masuk ke sana. Mark dan anak buahnya masuk ke ruangan isolasi dengan mudah karena mereka mendapatkan semua akses penjara dari Veronica. Mark yang sudah membawa sebilah pisau di lengannya yang berniat akan membunuh Kate. Namun dia beruntung, Mason datang dan Mark membuang pisaunya. Veronica kembali membela Mark di depan petugas Mason. Tampaknya petugas Mason juga kesal dengan ulah Veronica. What are you doing here? Swap shifts with Hudson. Not on the... You regret it. Choose. Ned kedatangan temannya yang merupakan anggota GSE, juga yang bernama Terry. Ia melaporkan keadaan di luar dan ia juga memberitahu kepada Ned kalau barang kirimannya akan sampai besok. Keesokannya, Kate dibebaskan dari ruang isolasi. Dave dan Ned membawanya ke gereja dan memberikan sebuah minuman kaleng di dalam buku. We missed you. There you go. There you go, all good. Ned yang sedang asik minum, ia pergi untuk ke toilet. Pada saat sedang di toilet, Ned diserang oleh dua anak buah Mark. Mereka memukuli Ned hingga menyayat pipinya dengan benda tajam. Kemudian petugas Mason datang. Setelah itu, ia mendatangi Veronica untuk melaporkan kejadian itu. Namun Veronica hanya santai-santai saja, yang membuat Mason makin kesal kepadanya. Say what you mean or fuck off. Mouthing off about it. Well, at least you might get late now. Ned ditangani di klinik. Di sana, Dave menyuruh Mason untuk melakukan kebenaran jika ia benar. Salah satu anak buah Mark kembali melakukan tugasnya sebagai cleaning service. Terlihat Mason mengintip ke ruangan Veronica. Namun kali ini bungkusan kertas yang dibawanya kosong. Something there. Dave dan Kate mulai menyusun rencana. Ia mendatangi Max dan menanyakan tempat-tempat yang tidak terlihat oleh CCTV. Kemudian Dave pergi ke suatu ruangan dan menghajar salah satu anak buah Mark di sana. Di sisi lain, Mark menyuruh anak buahnya untuk mencari isi kantung kertas yang kosong. In Fossville, you can buy half ounce of Becky. Here, let me see. Nampaknya Ned sudah terlihat membaik. Kemudian mereka bertiga melanjutkan rencananya, yaitu menghajar anak buah Mark yang bernama Ataboy. Ataboy, agledek ya. Mereka menghajarnya di sebuah dapur hingga Ataboy terkapar. Setelah itu Mark menemui Dave di gym. Dave langsung menjotosnya hingga Mark ngagubrak. You were too late fucking queer. Singkat cerita, malam pun poek. Veronica dan petugas lain mendatangi kamar Dave, Kate, dan Ned. Mereka menggeledah kamarnya dan menemukan sebuah foto Dave dengan istrinya. Veronica merobek foto tersebut yang membuat Dave sangat marah. Ia juga memasukkan Dave ke ruang isolasi. Di tempat lain, petugas Mason melihat kejadian itu di CCTV. Pada keesokan harinya, Mark mendatangi kamar Dave dan menghajarnya di sana. Dave pun melawan dengan menggigit bengetnya sampai berdarah-darah. Tak lama, Veronica dan petugas lain datang untuk melerai mereka. Petugas Mason melapor pada gubernur tentang kelompok GSE yang sering mendapat kesulitan di penjara tersebut. Officer Mavis had put into segregation last year. No. Have him released. Dave terlihat sudah membaik dan kembali berkumpul dengan Kate dan Ned. Di sana ia mengobrol dengan petugas Mason dan meminta untuk mengawasinya karena Mark sering mendapatkan akses istimewa dari Veronica. Gubernur mengatakan kalau rutan mereka akan kedatangan tahanan kembali sebanyak 74 orang. Untuk itu ia meminta 60 orang tahanan dibebaskan lebih awal. Early. And I'd like it tomorrow. I can get out. Ia meminta Mason dan Veronica untuk membuat data tahanan yang tidak akan membahayakan masyarakat bila dibebaskan. Veronica memasukkan Mark dan kedua anak buahnya, sedangkan Mason memasukkan Dave dan kedua temannya. Terjadi adu argumen antara Veronica dan Mason saat di ruang gubernur. Karena itulah gubernur memutuskan untuk mengadakan pertandingan sepak bola dan tim yang menang akan mendapatkan kebebasan. Compete for this prize. How would you like to get over here next week? Yes. Michelle kembali mendatangi Dave. Dave memberitahunya kalau ada pertandingan sepak bola yang berhadiah kebebasan. Mendengar hal itu, Michelle menyuruh Dave untuk menang dan kembali bersamanya.
Terlihat Mark menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu pada Michelle. Kemudian Dave, Nate, dan Kate berlatih di lapangan. Pada keesokan harinya, orang suruhan Mark mendatangi rumah Michelle dan melakukan sesuatu kepada Michelle. Di kantin, Dave didatangi oleh Mark dan mengantarnya ke suatu tempat. Mark memberikan ponselnya yang berisi Michelle sedang meminta tolong. Mark berkata istri Dave akan bebas kalau tim Mark menang dalam pertandingan. But if you get my fucking way. Won't you stick this game? Kemudian Dave meminta tolong kepada Max. Ia menyuruh Max menelpon teman Dave, yaitu si Terry, untuk menangani Michelle. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Dave tidak bermain dengan benar karena masih memikirkan istrinya. Di tempat lain, Terry membawa pasukan SART untuk menangani Michelle. Setelah mendapatkan kabar kalau istri Dave sudah aman, Max memberi tanda pada Dave kalau istrinya sudah aman. Mendengar hal tersebut, Dave kembali semangat dan memenangkan pertandingannya. Mark kembali menelpon orang suruhannya untuk membunuh Michelle. Namun yang kita lihat, orang tersebut mungkin sudah babak belur dihajar oleh pasukan Terry. Mark kembali diborgol dengan kasus penculikan. Veronica juga ditangkap atas kasus perdagangan obat. Thank you, Detective. Well done, Officer Mason. No, right-hand man. Any idea where he's got mine? Pada akhirnya, Dave, Nate, dan Kate bebas dan kembali ke rumah. Di sana mereka disambut oleh Terry dan para anggota GSL lainnya. Film pun anggesan. Si anjing Veronica kenapa greget yang nempona tuh blok. Secara keseluruhan filmnya menurut saya rada gimana ya? Itulah tuh berbeda dari part sebelumnya yang berlatar belakang di jalanan, kalau yang keduanya di penjara. Kurang menurut saya sih. Udah. Mungkin segitu aja alur cerita film Green Street 2. Mohon maaf jika ada kesalahan nama tokoh atau kata-kata yang menyinggung. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Daki Veronica.